Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Umi semuanya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan materi pertidaksamaan eksponensial. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Umi akan ngejelasin 3 dari pertidaksamaan eksponensial, yaitu apa sih pengertian dari pertidaksamaan eksponensial. Yang kedua, aturan-aturan yang berlaku pada pertidaksamaan eksponensial. Dan yang ketiga, contoh-contoh soal dari pertidaksamaan eksponensial. Jadi di sini Umi mau ngejelasin yang pertama, yaitu pengertian dari pertidaksamaan eksponensial. Apa sih pertidaksamaan eksponensial? Pertidaksamaan eksponensial adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang eksponennya adalah berbentuk variabel. Jadi pertidaksamaan eksponensial ini dia terdiri atas 2 ruas yang mana dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi ingat ya, kalau dia di soal bukan tandanya sama dengan, berarti itu adalah pertidaksamaan eksponensial. Selanjutnya, yang kedua yaitu aturan-aturan yang berlaku pada pertidaksamaan eksponensial. Jadi Umi ngejelasin di sini, kamu bisa lihat nanti bacaannya itu di samping ya. Apa-apa saja sih aturan-aturan yang harus ada pada pertidaksamaan eksponensial. Yang pertama, jika A pangkat fx itu lebih dari sama dengan A pangkat gx, dengan ketentuan nilai A-nya itu harus lebih besar daripada 1, maka fx-nya pasti lebih dari sama dengan gx-nya. Dipahami ya? Baru yang kedua, jika A pangkat fx-nya lebih kecil sama dengan dari A pangkat gx-nya, dengan ketentuan A-nya lebih besar dari 1, maka pasti fx-nya lebih kecil sama dengan daripada gx-nya. Perhatiin tandanya. Aturan-aturan ini berlaku untuk nanti membuat himpunan penyelesaiannya. Umi lanjut, aturan yang ketiga, jika A pangkat fx-nya itu lebih besar daripada A pangkat gx-nya, dengan ketentuannya A-nya lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1, maka fx-nya itu lebih kecil sama dengan daripada gx-nya. Dan yang terakhir, aturan yang keempat, jika A pangkat fx-nya lebih kecil sama dengan lebih kecil dari gx A pangkat gx-nya, maka fx-nya lebih besar sama dengan daripada gx, dengan ketentuannya A lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Jadi nanti suara Umi ini bisa dilihat dari di sampingnya, bakal Umi kasih tahu info-infonya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu contoh soal dari pertidaksamaan eksponensial. Contoh soal yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut, yaitu 3 pangkat x tambah 2 lebih besar dari 9 pangkat x kurang 3. Jadi di sini langkahnya yang pertama harus diperhatikan adalah samakan terlebih dahulu koefisiennya. Kan kita lihat di situ koefisiennya tidak sama kan, 3 sama 9.
Makanya kita samakan terlebih dahulu dengan cara difaktorkan. Siapa yang difaktorkan? Yaitu 9. Kemudian setelah difaktorkan baru bisa dikerjakan pangkat eksponensialnya. Ternyata 9 itu berapa pemfaktorannya? Iya, 3 pangkat 2. Maka kembali kita tulis soalnya 3 pangkat X tambah 2 lebih dari 3 pangkat 2 buka kurung X kurang 3. Kemudian kita selesaikan dulu yang sebelah kanan karena di situ kan ada konstanta, ada lagi pangkat yang ada eksponennya, pangkat eksponen. Jadi kita gunakan sifat distributif, kalikan ke dalam. 2 kali X, 2X kurang 2 kali 3, 6. Makanya dia muncul 2X kurang 6. Setelah sama koefisiennya 3 sama 3, kita bisa mengerjakannya langsung dengan menggunakan sifat dari persamaan eksponensial, yaitu langsung diturunkan saja pangkatnya. X tambah 2 lebih besar 2X kurang 6. Kemudian kerjakan dengan cara mengelompokkan yang sejenis. Siapa yang sejenis? X sama 2X, 2 sama minus 6. Jadi X, 2X-nya pindah ke X, jadi negatif 2X. Tandanya masih sama, lebih dari minus 6. 2-nya pindah ruas, jadi minus 2. Sehingga X kurang 2X, jawabannya minus X. Minus 6 kurang 2, jawabannya minus 8. Sehingga X sama dengan lebih kecil daripada 8. Kenapa bisa jadi lebih kecil? Kembali lagi kita lihat dari karena itu hasilnya adalah X negatif. Jadi mau membuat dia menjadi positif, makanya dia berubah tanda dikalikan sesama negatif. Jadi lebih dari berubah jadi kurang dari. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 8, X elemen bilangan real. Ini contoh yang pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut, yaitu 2 pangkat X tambah 5 kurang dari 2 pangkat X kuadrat tambah 6X tambah 11. Jadi kita mengikuti seperti yang contoh ke-1 tadi, yaitu samakan terlebih dahulu koefisiennya. Ternyata koefisiennya sudah sama, yaitu 2 di kiri dan 2 juga koefisien di kanan. Sehingga kita bisa langsung mengerjakan pangkat eksponensialnya. Maka pangkatnya langsung kita turunkan. X tambah 5 kurang dari X kuadrat tambah 6X tambah 11. Kemudian kita buat dia menjadi kurang dari 0, dipindahkan semuanya ke kanan, yang sejenis dipindahkan semuanya ke kanan dengan cara dikelompokkan X kuadrat, nggak ada kawannya, dia dibiarkan berdiri sendiri, ditambah 6X dikurang X. Kenapa dikurang X? Karena dia pindah ruas. Ditambah 11 dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Karena dia pindah ruas. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. Karena hasilnya adalah kuadrat, maka untuk memperoleh X sama dengannya, kita menggunakan faktorisasi aljabar. Sehingga diperoleh X tambah 2 dan X tambah 3. Jadi 2 sama 3 itu diperoleh dari hasil pemfaktoran aljabar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Yang mana 2 buah bilangan dikalikan hasilnya positif 6 dan 2 buah
bilangan jika ditambah hasilnya 5x, yaitu diperoleh x tambah 2 dan x tambah 3. Sehingga akar-akar persamaannya adalah x sama dengan minus 2 dan x sama dengan negatif atau minus 3. Atau jadi bisa kita buat himpunan penyelesaiannya, yaitu x di mana x kurang dari minus 3 atau x lebih dari minus 2 dengan x elemen bilangan real. Jadi dari contoh 1 dan contoh 2 semoga dapat dipahami ya. Yang terakhir, Umi kasih contoh soalnya di buku LKS kamu, yaitu tentang uji kompetensi. Bisa dilihat sama-sama pada halaman 22 dan nomor 22. Umi bacakan soalnya ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari akar pangkat 3 1 per 8 2 pangkat X lebih dari 64 pangkat 3X per 2 pangkat 18X kurang 36 adalah, jadi pada soal ini kita disuruh mencari X-nya yang memenuhi, sama seperti contoh 1 sama contoh 2 tadi. Langkah yang pertama adalah masing-masing difaktorkan terlebih dahulu. Kenapa Umi bilang masing-masing? Karena semuanya angka yang di situ adalah besar-besar. Jadi kita cari terlebih dahulu faktornya. Faktor dari akar pangkat 3 1 per 8 pangkat 2X adalah, yang dicari faktor siapa? Faktor dari 8-nya. Berapa faktor 8? Yaitu 2 pangkat 3. Jadi bisa dilihat sama-sama di layar ini. Hasilnya adalah akar pangkat 3 1 per 2 pangkat 3 kali pangkat lagi 2x. Jadi faktornya adalah 2. Kemudian untuk faktor dari 64 pangkat 3x per 2 pangkat 18x kurang 36 adalah 2 pangkat 6. 64 itu adalah dari pangkat dari 2 pangkat 6. Sedangkan yang bawahnya 2 tidak usah lagi dicari faktornya karena dia merupakan faktor yang terkecil. Setelah kedua belah pihak mendapatkan hasil faktornya terlebih dahulu yang kita kerjakan, maka selanjutnya yang kita kerjakan bukan lagi soal yang utuhnya, tapi faktor yang telah kita cari atau faktor yang telah kita temukan, atau bisa dibilang yang dikerjakan adalah yang telah difaktorkan, yaitu 2 pangkat minus 2x lebih dari 2 pangkat 18 kurang 18x tambah 36. Jadi 18x-nya sama 18x-nya habis sama dengan 36, sehingga 2 pangkat 2x. Pangkatnya diturunin karena kan yang mau dikerjakan selesaikan adalah pangkatnya. Jadi minus 2x lebih dari 36 X sama dengan 36 per minus 2, X sama dengan lebih kecil dari minus 18. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil daripada minus 18. Jadi ingat ya, kalau ada soal yang banyak-banyak seperti ini angkanya, maka langkahnya yang pertama adalah difaktorkan masing-masing angkanya. Terima kasih, semoga dipahami ya. Terima kasih Umi ucapkan kepada anak-anak Umi yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang gelibet-gelibet atau yang masih susah dipahami. Jadi kita bisa nanti buka kolom diskusi di grup matematika kita ya, kelas 10 MIA 1. Jadi Umi harap videonya ini ditonton dan dipahami setiap kata-katanya. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.